ketika kami dapat disposisi Pak Wali, itu disposisinya enteng tapi dikit gitu Pak. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggelar tikar untuk kita botram. Cakep. Makanan dan minuman langsung ditata. Cakep. Ayeuna waktuna ngabahas program bersama wali kota dan wakil wali kota. Sudah kedatangan Pak Wali Kota, kedatangan juga Pak Kadis Kumindag, Siap. Pak Gultom, Siap. si peci merah. Kepala Dinas Kumindag ya Pak. Siap. Oke, jadi Baraya, hari ini kita akan membahas program strategis nasional, yaitu Koperasi Merah Putih. Sudah ada makan bergizi gratis, kemudian Koperasi Merah Putih, nanti yang ketiga ada kredit usaha rakyat. Inilah program strategis nasional yang didukung atau didorong oleh Impres nomor 9 tahun 2025 plus dikuatkan juga dengan Kepres Keputusan Presiden nomor 9 juga tahun 2025. Jadi sama ya. Inilah program strategis nasional yang sudah dipersenjatai oleh berbagai macam aturan dari kementerian terkait dan siap diluncurkan tanggal 12 Juli. Seluruh wilayah kota kabupaten di Indonesia diharapkan segera membentuk koperasi ini. Nah, tanya sama Pak Wali dulu. Pak Wali, Kota Sukabumi urutan keberapa di Jawa Barat untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini? Informasi terakhir Kota Sukabumi yang rilis 100%. Wih. Beserta Kota Cimahi. Iya. Beserta Kota Cimahi. Hanya saja Kota Cimahi kan kelurahannya 15. Kota Sukabumi 33. Kalau dilihat dari size-nya, Kota Sukabumi lebih banyak, 33. Berarti ya Sukabumi paling duluan kira-kira. Paling dulu dilihat dari jumlah kelurahannya ya. Oke. Nah, tapi perkembangan jam ini mungkin ada perubahan. Ada perubahan, baik. Datanya muncul kalau nggak salah tanggal 7 Juni Pak 2025. Nah kemudian juga program ini kan bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja masyarakat di tingkat desa maksudnya dan juga kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di sana. Ke Pak Gultom sendiri. Kunci untuk bisa mempercepat pembentukan koperasi itu awalnya gimana Pak Gultom pengarahannya? Nah, ketika kami dapat disposisi Pak Wali, itu disposisinya enteng tapi dikit gitu Pak. Laksanakan. Udah, pertama kita laksanakan, kita konsolidasi dulu Pak. Karena di Inpres itu kan ada kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan alokasi anggaran untuk proses legalisasi. Betul. Nah, kita undang BPKPD, kita undang Bapeda, kemudian DKP 3, terus para camat. Yang pertama saya lakukan itu dulu. Ternyata dari BPKPD dan Bapeda siap untuk alokasi biaya legalisasi karena amanat Inpres harus seperti itu. Nah itu sudah deal, anggarannya deal, baru kita ke para kelurahan. Sosialisasi semua tuh ya? Nah, langsung sosialisasi, kita diundang oleh kelurahan, sosialisasi dulu sebelum pembentukan. Dan yang saya hadiri menarik itu Pak Wali, Pak Wakil, ada salah satu kelurahan itu yang mendaftar itu hampir 400 untuk jadi pawakan itu. Babakan? Iya, kayak iya. Kecamatan Ciberem, kayak mau pilkades begitu. Yang daftar menjadi pengurus Dan pengawas itu hampir 400. ya, 400, sedangkan yang terima hanya 7 ya. Hanya 7. 2 pengawas, 5 pengurus. Ya itu. 2 pengawas 5 Jadi pengurus memang- daftar 400. Memang luar biasa antusias masyarakat begitu Iya. seperti itu. Baik, nah ada satu jawaban sebetulnya kenapa masyarakat begitu antusias. Karena memang selain pembentukan koperasi ini dianjurkan oleh pemerintah, bukan dianjurkan, diwajibkan ya. Diwajibkan dan dianjurkan dalam tempo yang secepat-cepatnya.
Juga yang mungkin menjadi daya tarik masyarakat sampai 400 tadi, karena di sini ada dorongan finansial juga Pak. Nih, dari pusat. Ada pinjaman, plafon pinjaman 3 sampai 5 miliar yang akan dibagikan melalui Himbara. Ya, himpunan bank negara seperti itu. Nah ini juga mungkin yang berada di masyarakat nih, wah mau ada uang 5 miliar untuk dibagikan ke setiap koperasi. Nah tapi untuk yang ini Pak Wali punya jawabannya nih. Karena kita sempat diskusi juga bahwa itu nanti kita pikirin belakangan. Yang penting visibilitas koperasinya. Silakan Bapak ini kan Pak Wali ini pengalaman di bidang koperasi luar biasa lah. Nah ini strategi-strateginya nih Pak. Sebelum kita berbicara masalah nanti setiap koperasi berhak mengajukan pinjaman, dari Bapak sudut pandangnya seperti apa? Silakan. Saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah dengan agenda akan memberikan pinjaman. Hanya khusus untuk Kota Sukabumi karena saya secara ex officio adalah pengawas. Otomatis saya harus memberikan pengawasan yang benar-benar akurat. Dan menumbuh kembangkan koperasi itu sendiri. Sehingga koperasi ini bisnis. Nah bisnis ini adalah kepercayaan. Nah maka saya akan bangun dulu kepercayaan di koperasi itu. Ya karena secara otomatis apabila sudah ada kepercayaan, perbankan akan mengikuti. Tanpa disuruh pun perbankan pasti datang. Itu otomatisasi. Maka ada dua ya dari sudut Pemkot ini. Yang pertama memang Pemkot saya waktu janji politik sudah menjanjikan dana abadi. Program dana abadi 10 juta per RT. Ya, cuman kan nomenklaturnya juga susah. Kebetulan berbarengan dengan itu ada koperasi merah putih. Nah, sehingga saya akan tawarkan nanti bahwa dana abadi yang direncanakan janji politik ini untuk masuk kepada modal koperasi dalam bentuk hibah dari APBD. Hibah tapi tidak boleh hilang. Insya Allah tahun ini kita akan realisasikan uji coba sebesar 660 juta. 660 juta. Satu koperasi adalah 20 juta. 20 juta. Itu sudah masuk dalam program politik dana abadi Pak ya? Ya, tahun ini. Ya. Sampling berarti? Ya, tahun ini. Yang kedua, sebelum dana ini masuk, karena kan harus melalui anggaran perubahan ya, bulan September baru kita bisa realisasikan. Nah sekarang kan bulan Juni, dari mulai bulan Mei, kita sudah melakukan aktivitas. Di mana si koperasi ini saya kasih modal dalam bentuk barang, yaitu beras, dengan harga 12.500 per kilogramnya. Setelah dijual oleh koperasi ini, silahkan membayar. Nah, konsinyasi lah. Ya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan baik. Ya, dari 33 sudah sekitar 29 yang sudah menjalankan aktivitas jual beli beras. Dan sekarang sudah masuk ke komoditas yang kedua yaitu minyak goreng. Minyak goreng. Nah, minyak goreng juga dan selanjutnya mungkin yang ketiga adalah LPG yang 3 kg. Gas. Oke. Ini saya lakukan dengan potensi yang dimiliki oleh kita sendiri. Sehingga kita bagaimana dengan distributor beras, saya negosiasi dengan distributor beras untuk memberikan berasnya kepada koperasi, setelah terjual baru koperasi membayar. Ya, koperasi kurang lebih menjualnya sekitar 14.000. Ya. Jadi ada 150.000 lah. Ya. Jadi harga beras 1.250, harga jualnya adalah 150.000 rupiah. Ya. Setelah ini berjalan, alhamdulillah yang 29 sudah berjalan baik. Nah, ditambah lagi sekarang minyak goreng. Minyak. Nah, dibangun dulu ekosistem bisnisnya. Ya, sambil berjalan menyelesaikan capnya, menyelesaikan NPWP-nya, menyelesaikan surat-suratnya, menyelesaikan kantornya, dan itu berjalan secara otomatisasi. Dan Pemkot belum memberikan apa-apa. Kemudian koperasi ini dibangun memang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang perkorporasian. Maka ada namanya simpangan pokok simpangan wajib. Ya. Yang sangat terjangkau. Betul.
ada yang 25.000. 25.000, 10.000, ada yang 50.000, 20.000. Ya, yang paling kecil ya 25.000, 10.000. Ya, seperti itu. Nah, ini anggotanya seluruh warga yang ada di kelurahan itu. Tersebut, betul Pak. Nah, sehingga warga koperasi ini pemiliknya adalah anggotanya adalah seluruh warga yang, tapi dia harus simpanan pokok dan simpanan wajib. Oke. Seperti itu. Seperti itu, baik. Sudah berjalan Pak, jadi sudah 100%, kemudian sudah berjalan juga ya. Artinya dengan arahan dari Pak Wali. Nah, tapi dari kota kabupaten di Jawa Barat, ini banyak juga yang belum selesai pembentukan koperasinya. Ada yang 1%, ada yang 2%, baru 20% dan lain sebagainya. Menurut Pak Gultom sendiri, sebelum kita nggak usah jauh-jauh ngomongin koperasi sudah berjalan ya, seperti Kota Sukabumi, apa sih kira-kira yang akhirnya menjadikan setiap kota kabupaten itu terlambat gitu? Ada yang 1%, 2%, sebetulnya kesulitannya di mana? Karena ini fokus di desa sebelumnya, ada kemudian impres itu kan jadi kekelurahan juga begitu. Iya. Mungkin ada keterlambatan itu satu dari proses pengalokasian anggaran untuk legalisasi. Ambil contoh kabupaten Sukabumi sudah beres semuanya, tapi legalisasinya belum karena belum teranggarkan. Nah, kalau di kota kan begitu ada instruksi langsung sama Pak Wali disiapkan alokasi anggarannya, kemudian sudah clear ya udah tinggal berjalan saja begitu. Jadi informasi sampai saat ini masih tetap Pak Wali Kota Sukabumi sama Cimahi untuk Jawa Barat Masih yang terdepan. Ya. Bahkan kami sampaikan ke Kadis provinsi sudah berjalan gitu. Ide-ide dari Pak Wali tadi untuk alokasi beras, kemudian untuk minyak goreng. Oh, udah berjalan. Sekarang yang lagi ramai di kota itu untuk menentukan logo. Sama stempel. Nah, yang lain kan belum membahas begitu. Karena tadi belum selesai juga begitu. Gitu. Jadi sudah pergerakan di Kota Sukabumi ini ya selangkah lebih maju lah atas komando dari Pak Wali. Alhamdulillah. Ini prestasi di awal ya. Jadi mungkin sedikit bergeser, prestasi di Kota Sukabumi ini selain pembentukan koperasi kita paling cepat Pak, juga indikator korupsi Pak ya. Anti korupsi kita menduduki peringkat ketiga kota kabupaten di Jawa Barat. Tepuk tangan lagi dong. Dari 27 kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Ketiga. Di 94,32 ya Pak ya? 94 ya. 90%. Di posisi kedua ada Kabupaten Purwakarta 94,54. Posisi satu Kabupaten Majalengka 95, sekian. Tipis bedanya. Optimis tahun depan kita nomor 1 Pak. Bukan hanya itu. Reformasi birokrasi kita dari nilainya B kemudian double B ya, sekarang naik ke A. Alhamdulillah. Itu baru aja rilis tadi dari Asda 3 ke saya. Jadi reformasi birokrasi Kota Sukabumi nilainya A. Karena kita melakukan seleksi secara terbuka, pansel, uji kom juga kan gitu ya. Sekarang masyarakat bisa langsung lihat kok di media sosial Pemkot, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya kembali kepada kompetisinya itu sendiri. Ya, saya pikir gini. Pekerjaan di kota memang sangat banyak. Ya, ada yang selesai, ada yang belum selesai. Saya minta kepada semua masyarakat Kota Sukabumi beri waktu wali kota dan wakil dan seluruh struktural yang ada di Kota Sukabumi untuk mengerjakan secara bertahap. Paling tidak 2-3 tahun ini insya Allah semuanya akan selesai. Clear. Ya, clear. Nah, termasuk juga kekompakan dari seluruh struktural yang ada di Kota Sukabumi. Yang penting kekompakan. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Nah pada netizen ya beri waktu ya. Bekerja saya dan wakil dan semua jajaran termasuk Kumindag. Ini salah satu contoh kita kerjakan secara serius.
Koperasi Merah Putih terbaik. Kemudian PAD kita naik, Pak. Nanti secara khusus kita bahas Kita ya. bahas ya. PAD. Kenapa PAD ini naik? Ya, dan ini harus terbuka karena ini uang rakyat. Uang rakyat. Uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Ya. Kemudian juga indikator yang lain kota toleran. Betul. Nomor Kita satu nomor Jawa satu Barat. di Jawa Barat ya. Dan sehingga dan saya juga akan mengejar ketertinggalan di kota. Contoh umpamanya DLH kita naikin supaya DLH Kota Sukabumi ratingnya naik. Dinkesnya, kemudian juga disdiknya, semua SKPD akan kita beresin secara bertahap. Ini perlu waktu 2-3 tahun. 2-3 tahun. Nah bisa membelikan. Iya, perlu waktu semuanya. Karena kita bekerja menggunakan timeline juga ya Pak ya. Satu lagi prestasi kita adalah KRIS. Oh, kamar rawat inap standar. Itu kita ada masalah karena itu kalau tidak beres di bulan Juni ini kita nggak bisa dibayar BPJS. Nah, alhamdulillah beres dan sudah dipakai. Itu akan dibahas juga secara khusus. Terkhusus nanti. Jadi ya kita akan perbaiki PDAM-nya kita perbaiki, pasar kita perbaiki. Ya. Hari ini kita sudah kirim surat ke Dirjen Perkeretaapian ya, Kemenhub, ke Kementerian Perhubungan ya Jakarta untuk menyelesaikan pasar-pasar yang ada di Jalan Pasundan dan Jalan Letu Bakri untuk bisa masuk ke pasar Pelita maupun pasar gudang. Pasar ya, gudang. tanggal lalu lintas. Dan saya juga sedang bernegosiasi ketemu dengan pimpinan pemilik pasar Pelita supaya memang bisa ada pihak kedua atau ketiga yang silahkan ya secara bisnis antara pemilik yang lama dengan yang baru untuk ini supaya Pemkot ini bisa berhubungan untuk mempercepat penyelesaian masalah pasar Pelita. Pasar Pelita. Nah ini poin-poin ya. Ya. Jadi bukan hanya ini. Dan yang menarik lagi saya satu lagi nih supaya tidak ini. Nanti juga secara khusus lah. Sukabumi insya Allah saya akan jadikan basis budidaya benih unggul padi. Padi. Oh, oke. Jadi bukan produksi padinya, tapi produksi benih Benihnya. unggul. Benih unggul. Padi yang kemarin kita tanam kurang lebih 4 hektar dan sudah dipanen. Dan bulan ini kita akan nanam lagi sekitar Jagung, Pak, ya? 6,5 hektar. Ya, ada 1.200 hektar. Mudah-mudahan 600 hektarnya kita bisa lahan untuk pembibitan. Amin. Dan itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan asal kita komitmen. Ya. Ya mudah-mudahan mimpi kita juga Kota Sukabumi bisa ekspor ke beberapa negara ya. Amin. Amin. Insya Allah. Walaupun Sukabumi mungkin sumber untuk ekspornya kita ambil dari kabupaten, nggak apa-apa. Tapi Kota Sukabumi yang mengekspor. Yang mengekspor. Karena memang lahan kota kan sedikit Pak, nggak banyak ya seperti itu. Cuman inilah greget atau gairah membangun satu ekosistem ekonomi di Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat. Ya, yang ya, lahan sedikit, semua sektor. Ya. Itu. Baik. Nah, itu salah satu yang kita berikan clue-nya untuk nanti dibahas satu-satu Pak. Nah, Ya, tapi ada 2 pertanyaan untuk Pak Kultom dulu nanti ke Ya. Pak Wali juga. Jadi kan Koperasi Merah Putih ini kan harapannya bisa menjalankan beberapa bisnis atau usaha ya yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan koperasi. Dari pemerintah acuannya adalah satu itu disimpan pinjam. Ya. ya, Yang kedua pertanian, perdagangan, bisa tadi sembako, gas, kemudian jasa, konstruksi, konsultan, pelayanan kesehatan seperti apotek desa, pendidikan, dan juga wisata. Ada 7 nih Pak. Di Dan luar dari pembangunan koperasi. transportasi satu. Transportasi. Nah, ke Pak Kultom dulu deh. Dari sekian jenis usaha yang ditawarkan, menurut Pak Kultom yang paling cocok dengan karakter masyarakatnya di Kelurahan Kota Sukabumi ya? Iya. Apa yang paling cocok menurut Pak Kultom? Paling satu dari ini, gerai sembako. Gerai sembako. Gerai sembako tidak menuntut kemungkinan juga ini gerai apotek Pak. Apotek. Ya, kan
kalau di kelurahan-kelurahan apotek kan semua terpusat di kota, Di kota, begitu. Itu dua, termasuk mungkin unit simpan pinjam. simpan pinjam. Gitu. Itu yang paling digemari. Digemari. Diminati. Dan itu kan bisa mengantisipasi ini apa? Bank Bank Emok. Itu. Iya betul. Simpan pinjam. Simpan Cuma mungkin pinjam itu. proses nanti penagihannya juga harus seketat Bank Emok. Betul. Seperti itu. Nah, kalau dari Pak Wali sendiri, kan kalau Bapak pengalaman di koperasinya udah luar biasa lah ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan nih. Termasuk tadi simpan pinjam pasti berkaitan dengan program kita Pak yang politik dan abadi. Kemudian juga untuk apotek. Jadi kemarin sudah audiensi juga Pak, izin Bobi sudah audiensi dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Kota Sukabumi. Itu juga menanyakan, wakil memungkinkan nggak untuk dibukanya apotek? Catanya berapa modalnya kalau bikin apotek yang representatif? Modalnya sekitar 150 sampai 200 juta. Itu modal untuk bikin apotek. Saya sampaikan mungkin bertahap dulu. Kita lihat dulu nanti visibilitas seperti apa. Nanti kalau misalnya memungkinkan, itu bisa terrealisasi. Nah menurut Pak Wali, yang paling cocok, apakah mungkin ke depannya bisa 7-7-nya kalau misalkan ternyata ini gitu, atau seperti apa? Saya sarankan dua dulu. Dua dulu. Satu kebutuhan pokok, sembako. Yang kedua adalah simpan pinjam. Simpan pinjam. Jadi bedakan ya antara koperasi merah putih dengan koperasi seumumnya. Ini beda ini, karena ini yang desainnya ini negara, Republik Indonesia. Harus hati-hati ya Pak ya. Ya. Jadi apa bedanya ini? Anggota daripada koperasi merah putih itu adalah di seluruh kelurahan itu. Masyarakat kelurahan itu. Nah, sehingga otomatis pemilik saham, pemilik saham koperasi atau anggota pemilik kekayaan koperasi adalah masyarakat di kelurahan itu bedanya. Sehingga itu lebih fleksibel karena keuntungan nanti setiap tahun akan diberikan kepada masyarakat. Contoh umpamanya di satu masyarakat punya anggota 4.000 karena 4.000 kakak satu kelurahan. Ya kan? Punya keuntungan umpamanya 6 miliar setahun. Nah 4 miliar bisa dibagikan secara langsung setiap tahun. Nah sehingga otomatis harga yang dimaksud dengan koperasi itu, yang dijual oleh koperasi menjadi harganya murah. Ya. Karena uang keuntungannya diserahkan kepada semua. Hanya saja diberikannya setahun sekali. Ya kan? Itu di situ ya. Sehingga apa aja bisa kita kerjakan. Asal pengurus dengan masyarakat paham dulu dan jujur. Kuncinya jujur. Nah, itu yang saya bangun ekosistem itu kepada semua. Sekarang beras ya, belinya 12.500. Mau dijual 15.000 ya. Ya. Atau dijual 13.000 umpamanya. Itu silakan aja. Ya. Dijual silakan aja. Yang penting uangnya itu kembali kepada masyarakat. Itu yang penting. Beda dengan seseorang punya kios di satu kelurahan. Keuntungannya yang pemilik kios. Ini keuntungannya masyarakat. Nah ini yang luar biasa ya. Koperasi banyak. Di mana-mana ada koperasi. Tapi anggotanya cuma 20 orang. 30 orang, 50 orang. Ini anggotanya masyarakat. Ini yang luar biasa. Maka khusus Kota Sukabumi melalui janji politik saya, wali kota akan menganggarkan APBD untuk memajukan koperasi merah putih. Ya. Per tahunnya selama saya menjabat. Ya seperti itu. Itu satu komitmen pemerintah kota yang memang itu saya janjikan dalam bentuk konsep dan abadi. Ya. Bisa dibayangkan ya kalau 5 tahun satu koperasi dikasih modal 500 juta mulai per tahun. Ya kan? Berarti 1 tahun 5 tahun 2,5 miliar. Besar. Besar Pak. Ya. Dan tadi juga sehingga bisnisnya apa saja, usahanya apa saja, boleh simpan pinjam.
boleh Perdagangan, perdagangan jasa, sembako. transportasi. Simpan pinjam juga ambil keuntungannya bebas-bebas aja, silakan aja. Yang penting kesepakatan dengan semua anggota. Karena untungnya untuk anggota. Untuk masyarakat juga untuk anggota. Iya. Yang diberikan setahun sekali hasil dari SHU. SHU ya. Rapat anggota tahunan RAT. Nah, itu. Kemudian saya juga tadi bicara dengan perbankan. Nah, perbankan juga tidak lagi pasti memberikan modal, nggak mungkin enggak. Manakala ekosistemnya sudah jalan. Iya, betul. Dan sebetulnya kalaupun dengan sendirinya perbankan akan ngasih. Ya, apalagi ada impres, apalagi ada kepres. Dua gitu. ini. Cuman saya bilang kepada semua KMP Koperasi Merah Putih yang di Kota Sukabumi, ya kita bekerja dulu deh. Bekerja dulu. Jangan dulu lihat ada uang besar, tapi uangnya ini untuk jalan. Karena saya turun tangan. Betul. Jadi memang 3-5 miliar plafon pinjaman dari pemerintah ini harus dikembalikan. Tenggat waktunya sekitar 6 tahun, Pak. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi dari Bapak himbauan tuh. Artinya jangan langsung melihat, ada bantuan dan lain sebagainya. Jangan dulu. Kita kerja aja dulu ya Pak ya. Kalau mau berhasil kan berhasil aja. Benar. Ya, nggak usah. Jadi motivasinya bekerja dan saya kasih modal. Ya, saya udah ketemu dengan distributor beras. Coba berapapun minta tanggung jawab wali kota kasih. Nanti distributor minyak saya tanggung jawab kasih. Nah, cuman kooperasinya setelah laku bayar. Ada untung lebih udah. Itu aja. Nanti naik lagi kepada LPG ya. LPG, gas. Masuk barang kebutuhan pokok juga itu sekarang ya. Oke. Jadi regreg Pak. Page. Kalau wali kotanya tuh paham Regreg betul. page, rapi. Iya. Itulah kota Sukabumi. Oke, dari Pak Gultom nih mungkin untuk statement terakhir. Ini kan sebetulnya tinggal teknis Pak. Iya. Tinggal launching ya secara nasional. Tapi kalau sudah berjalan, Kota Sukabumi sudah berjalan. Kemudian nanti seperti apa teknis dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada seremonial dan lain sebagainya. Nah, himbauan atau pesan dari Pak Kadis Kumindak untuk seluruh pengurus Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kota Sukabumi termasuk masyarakat tentang program ini seperti apa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali, jadi koperasi itu besar bukan karena bantuan, bukan karena hibah, tapi besarnya koperasi karena anggota. Tadi dari simpanan pokok, simpanan wajib, kan begitu, termasuk mungkin simpanan sukarela. Pada saat kami dari Dinas Kumindak menyampaikan arahan sosialisasi sebelum terbentuknya Koperasi Merah Putih, kita sampaikan seperti itu. Jadi bukan berharap karena ada pinjaman begitu. Tadi hitungan Pak Wali, kalau rata-rata jumlah anggota koperasi ada 2.000 aja, kali simpanan pokok 50.000. Terus simpanan wajibnya yang per bulan 10.000 aja, itu kan sudah luar biasa begitu. Jadi pemberdayaan ekonomi di tingkat kelurahan begitu, seperti itu. Jadi masuk ke iman, inovatif, mandiri, agamis, di mandirinya kita masuk. Dibuktikan dari keberhasilan atau kesuksesan Koperasi Merah Putih ke depan. Closing dari Pak Wali, Pak, ini kan kita bicara koperasi kan udah lama. Udah dari kapan tahu ya, dari presiden-presiden sebelumnya juga. Tapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang tidak berhasil. Kiat-kiat dari Bapak, kudu kumaha Pak supaya bisa bertahan itu seperti apa Pak? Khususnya 33 kelurahan ini ya semuanya. Saya, pengalaman saya yang pertama, saya sebagai pengawas ex officio pada diri saya harus terus mengawasi. Terus mengawasi, oke. Konsisten aja. Ya, untuk mendrive para pengurus koperasi itu sendiri. Itu yang ya. Kebetulan saya juga wali kota, itu akan saya kerjakan dan kita akan bikin model koperasi yang baik. Ya, sesuai dengan cita-cita koperasi itu sendiri. Jadi saya sendiri yang turun tangan. Itu yang. Dan dari situ ilmu yang saya miliki, saya akan ditransfer kepada mereka. Ayo, paling tidak 5 tahun saya akan mengawal. Ya. Kalau mudah-mudahan bisa 10 tahun ya, mengawal koperasi. Koperasi. Saya kira kita lihat
kalau saya akan terus maju karena ini ekosistem yang sangat baik. Ya, akan jalan terus. Betul. Ya, kita nggak melihat apakah ada bantuan atau tidak, jalan itu. Buat saya Pak Prabowo mengumandangkan Koperasi Merah Putih anugerah untuk Kota Sukabumi. Betul. Anugerah untuk Kota Sukabumi sehingga kalau bahasanya bobok manggih gorowong gitu ya. Satu harapan, tapi memang pemerintah juga memberikan ruang. Ya, untuk kemajuan. Saya kan bagaimana membangun ekonomi kerakyatan di Kota Sukabumi, tiba-tiba ada Koperasi KMP. Ya udah jalan. Tapi itu kan Pak Bobi juga bulan Mei, bulan Juni kita sudah 2024 kita sudah kumandangkan ekonomi kerakyat melalui dana abadi KRT-an. Tapi nomor klaturnya nggak ada itu. Kita sempat cari-cari itu dengan Bapeda. Nah, ada koperasi. Pak Prabowo bikin KPR 2025. Masuklah itu barang. Udah, ya kan? Kalau bahasa Indonesia udah apa? selesai. Kayak Bagi sabut. barang itu udah kita jalankan. Kita lihat nanti 2-3 tahun. Ya. Ya mudah-mudahan Sukabumi menjadi role model di Indonesia. Ya. Sesuai dengan jargon kita, dari Sukabumi untuk Indonesia. Koperasi KMP di Kota Sukabumi untuk Indonesia. Ya. Hari ini udah jalan. Nanti sekali-kali kita on spot ke kantor koperasi di 33 kelurahan. Muter Salah satu ya, Pak, ya? atau kita lihat tanya langsung. Ya. Bagaimana kita lihat pembukuannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu saya yakin. Jadi kembali lagi pertanyaan itu, berhasilkah Kota Sukabumi menata Koperasi Merah Putih? Itu sangat ditentukan oleh wali kota dan wakilnya seberapa hebat kita mendrive. Dan saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim, saya akan fokus mendrive Koperasi Merah Putih menjadi yang Luar biasa. Oke. 2 berarti Baraya kuncinya. Pertama, beliau ini adalah ex officio dari pengawas. Jadi memang vertikal. Seperti ya artinya saya wakil wali kota dengan wali kota ini vertikal. Berarti ketika Koperasi Merah Putih 33 kelurahan ini juga vertikal, satu komando, dan yang kedua yang paling penting transfer ilmu. Ya. Itu yang paling mahal tuh ilmunya Pak. Semuanya bisa bikin koperasi. Adu kecepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Tapi tidak semua kepala daerah saya yakin memiliki ilmu tentang koperasi. nanti kita bertiga ya. Langsung on the spot Ya. ke beberapa kelurahan. Ya, Kelurahan mana yang sudah siap kita kunjungi. oke Pak. Ya, kita bina, kita diskusi, sekaligus kita podcast juga di lapangan lah. Oke, siap. Ya, karena memang ini adalah program strategis nasional. Kita akan 100% support. 100% support. Kita lagi dong. Ya. Oke, Baraya alhamdulillah tadi pembicaraan seputar Koperasi Merah Putih semoga dapat dicerna dengan baik. Intinya adalah tetap kita harus menguatkan fondasi dari kelurahan Kota Sukabumi itu sendiri tanpa harus memikirkan bagaimana kita bergantung kepada pusat. Nah, semoga ini bisa menjawab, tinggal nanti teknisnya seperti apa. Dan launching tanggal 12 Juli nanti juga kita akan informasikan. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Atur nuhun, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga tidak hanya cepat dalam pembentukan, tapi juga yang terbaik dan terdepan untuk pengelolaan Koperasi Merah Putih Kota Sukabumi. Atur nuhun sadayana, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.